Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk anak-anak semuanya. Salam dasar, salam sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, saat ini kita belajar korespondensi ya, tentang komunikasi. Seperti kita ketahui ya, komunikasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung atau lisan gitu ya, dan juga komunikasi melalui tulisan atau surat menyurat. Dan korespondensi lebih fokusnya nanti kita lebih besar ya, lebih dominan belajar ke arah yang tentang surat menyurat. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang dasar-dasar komunikasi gitu ya. Nah, istilah sebelumnya ya, sebelum kita lebih lanjut mengkaji atau membahas tentang komunikasi ini, istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare ya. Sekali lagi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare ya. Artinya memberitahukan. Kalau dikatakan bahwa komunikasi itu memberitahukan, berarti dapat kita sebut juga dengan kata lain, komunikasi adalah penyampaian informasi ya, memberikan informasi. Atau dapat disebut juga merupakan, karena namanya komunikasi itu pasti ada feedback ya, ada respon begitu ya. Jadi ya kita dapat menyebutnya proses bertukar informasi, itu disebut sebagai komunikasi. Demikian ya. Dan kemudian pastinya komunikasi yang akan kita kaji lebih dalam adalah tentang komunikasi kantor begitu ya. Komunikasi kantor. Dan kalau kita lihat namanya komunikasi itu kan ada komunikasi sehari-hari ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan lingkungan kalian masing-masing. Pastinya ya harusnya dengan gaya dan cara-cara yang berbeda dengan komunikasi yang kita lakukan di kantor. Pasti ada mekanisme dan tata cara tersendiri di kantor begitu ya, yang mungkin yang harus lebih formal, lebih sopan, lebih luwes begitu ya. Dan sebenarnya pada dasarnya sama ya, komunikasi dimanapun ya harus memenuhi tata krama dan tata aturan tertentu begitu ya, tetapi mungkin di kantor harus lebih luas ya, harus lebih komunikatif, lebih ada aturan-aturan yang lebih mengikat lagi begitu ya. Baiklah, sementara sampai di sini dulu ya. Jadi tentang komunikasi, yaitu tadi boleh kita katakan komunikasi adalah penyampaian informasi ya. Nah, kalau komunikasi kantor ya pastinya sederhana saja begitu ya. Secara awam, secara sederhana dapat kita pahami bahwa komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi antara atau proses ya, penyampaian informasi antara satu individu atau satu pihak kepada pihak lain yang terkait ya di dalam lingkup atau lingkungan kantor. Demikian ya. Baiklah, berbicara tentang informasi atau komunikasi tadi, pastinya ada pelaku komunikasi itu sendiri ya. Ada orang yang menyampaikan informasi dan ada yang menerima informasi atau berita. Nah, di dalam ilmu komunikasi, orang yang menyampaikan informasi itu disebut sebagai komunikator, sedangkan yang menerima informasi itu adalah komunikan. Bisa dipahami ya, orang yang menyampaikan informasi itu adalah komunikator, sedangkan yang menerima informasi disebut komunikan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada jenis komunikasi kantor ya. Jenis komunikasi kantor itu sendiri ya terbagi atas beberapa bagian atau jenis ya, yaitu pertama adalah komunikasi atas bawah. Komunikasi atas bawah ini yaitu biasanya terjadi ya antara atasan dengan bawahan, itu misalnya manajer dengan pegawai ya begitu ya. Dan kemudian komunikasi bawah ke atas, yaitu sebenarnya sama saja ya, dapat kita sebut sebagai komunikasi vertikal begitu ya. Artinya kalau komunikasi atas bawah ya dari atasan kepada bawahan, yang bertindak sebagai komunikator yang menyampaikan berita atau informasi adalah atasan. Sementara komunikasi bawah ke atas itu juga vertikal ya, dari bawah ke atas. Artinya tapi
yang menjadi komunikator yang menyampaikan berita adalah bawahan begitu ya, kepada atasan, mungkin kepada karyawan biasa ataupun mungkin staf, kepada manajer ataupun direksi atau direktur begitu ya. Nah, kemudian ada juga komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini yang ketiga ya. Jadi komunikasi horizontal adalah datar ya, sama, artinya mungkin dengan sesama karyawan gitu ya, yang terjadi dengan satu karyawan, satu pekerja dengan pekerja atau pegawai yang lain. Yang keenam adalah komunikasi tulisan. Jadi kalau tadi komunikasi lisan, sekarang komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ya pada dasarnya komunikasi yang dilakukan secara tertulis begitu ya, boleh melalui surat, memo atau memorandum seperti itu. Biasanya dalam komunikasi tulisan ini terjadi ya karena mungkin harus ada dokumentasi yang resmi begitu ya. Contohnya antar instansi atau apa, itu komunikasi tulisan ya. Atau mungkin bahkan dari atasan ke bawahan dalam bentuk memo atau memorandum seperti itu. Atau mungkin karena orang yang diajak komunikannya ini sulit ditemui ya, sedangkan ini adalah masalah besar dan penting. Jadi kadang melalui tulisan ya. Komunikasi tulisan ini kalau sekarang bisa tidak hanya surat-surat manual ya, artinya surat-surat konvensional dan surat benar-benar kertas begitu ya. Bisa juga melalui fax, email atau mungkin SMS atau inbox begitu ya. Banyak hal lah yang melalui media tulis begitu ya. Intinya tertulis tidak secara langsung gitu ya. Tidak berinteraksi secara langsung baik melalui media, telepon ya. Telekonferensi tadi ya, misalnya dari video call atau apa begitu. Jadi ya SMS gitu ya. Misalnya atau tulis surat, benar-benar surat gitu ya. Dan kemudian yang ketujuh adalah komunikasi koordinasi. Namanya koordinasi ya, kita sudah paham ya, saling koordinasi artinya saling menyampaikan sesuatu, saling memberitahukan sesuatu. Kalau ada rencana tertentu atau ada program tertentu harus saling diberitahu. Biasanya ini dari atasan ke bawahan, atau tidak menutup kemungkinan juga dari bawahan juga kepada sesama ya begitu ya, di mana posisi mereka sama, mereka saling berkoordinasi. Atau bahkan kadang-kadang dari bawahan juga butuh koordinasi. Contoh koordinasi ini begini, misalnya kalau dalam konteks sekolah ya, ada kesiswaan ya, mau melakukan program apapun walaupun mungkin dia atasan, ya tetap juga harus berkoordinasi dengan pembina OSIS begitu ya. Memberitahu kepada pembina OSIS menyampaikan kepada ketua OSIS dan juga tim-tim OSIS begitu ya, perangkat OSIS yang lainnya melalui rapat, diskusi dan macam-macam. Bukan juga kalau ketua OSIS punya satu gagasan, rencana atau acara tertentu, tentu saja tidak bisa langsung mengadakan terus rapat sendiri, tidak, harus koordinasi dengan pembina OSIS-nya ya. Nanti juga sama kesiswaan mungkin dalam hal ini begitu ya, dalam konteks koordinasi di dalam lingkup sekolah, lingkup kalian begitu ya. Nah, itu kurang lebihnya lah ya, kalian bisa menjabarkan atau mengembangkannya sendiri atau bahkan mencari informasi soal komunikasi, koordinasi dan komunikasi yang lain ini ya. Nah, ini tentang koordinasi. Jadi sering kita bahas juga. Kemudian yang kedelapan adalah komunikasi organisasi pada khalayak. Nah, komunikasi organisasi pada khalayak ini artinya komunikasi yang terjadi dari sebuah organisasi, dari sebuah kantor, mungkin dalam konteks ini kantor, kepada khalayak, berarti kepada masyarakat di luar kantor ya, kepada orang-orang di luar kantor. Khalayak itu masyarakat di luar kantor. Contohnya misalnya kalau di sekolah ya, tidak hanya antar guru, pegawai guru, staf ya, karyawan tata usaha ataupun mungkin security dan sebagainya macamnya, tetapi lebih kepada pihak sekolah, kepada masyarakat umum. Misalnya ya karang taruna setempat ya, atau kepala desa, atau mungkin masyarakat di sekitar sekolah, atau mungkin wali murid juga. Ini juga boleh dibilang sebagai komunikasi organisasi khalayak pada khalayak. Kalau mungkin kalau kantor ya, seperti kakak-kakak kelas kalian yang sudah PKL begitu ya, dalam konteks ini karena kita memang ada PKL, karena konteksnya kita adalah SMK kejuruan, sering sekali terjadi di kantor itu kalau bapak
melakukan monitoring yang mengantarkan mereka ya sebagai pembimbing PKL mereka di lapangan juga kadang-kadang dilihat ya, melihat baik melalui foto, video ataupun apa yang mereka tampilkan ya, bahwasanya orang-orang kantor dari perusahaan ini atau dinas usaha, dinas industri ini biasanya melakukan bakti sosial juga kepada masyarakat di luar. Mereka memberikan bantuan apa, misalnya seperti itu sembako, ya bedah rumah, terus perbaikan jalan, banyak hal. Ternyata mereka juga melakukan komunikasi ya, organisasi pada khalayak di luar kantor. Jadi untuk menyampaikan bakti sosial mereka ataupun kegiatan sosial mereka atau apapun membaur dengan masyarakat, perusahaan ini juga harus melakukan komunikasi kan. Nah, komunikasi yang terjadi antara perusahaan atau kantor atau organisasi apapun kepada pihak luar, kepada masyarakat luas atau kampung, desa tertentu, itu yang contohnya adalah komunikasi organisasi pada khalayak atau masyarakat umum. Baiklah anak-anak, demikian saja ya penjelasan singkat dari Bapak. Lain kali kita jelasin lagi dan lewat materi-materi tulisan juga kita sampaikan juga di WA dimanapun ya. Dan juga kalian boleh tanya ya atau merespon di kolom komentar ya. Boleh bertanya, boleh juga merespon, menanggapi atau bahkan menyanggah ya begitu. Karena tidak semua yang disampaikan guru itu bersifat baku benar mutlak begitu ya. Tapi bisa disanggah. Asalkan sanggahannya itu berdasar dan ilmiah, ya tidak masalah begitu ya. Karena kita K13 memang kalian harus bereksplor dan harus juga bisa menggali lebih dalam begitu ya. Kita sama-sama belajar. Kemudian masih berlanjut anak-anak ya. Karena macam komunikasi kantor ini sangat banyak begitu ya. Yang ke-9 adalah komunikasi khalayak pada organisasi. Kalau tadi adalah komunikasi yang ke-8 ya, adalah komunikasi organisasi pada khalayak, maka yang ke-9 adalah komunikasi khalayak pada organisasi. Ini sebaliknya ya. Tidak usah Bapak jelaskan panjang kali lebar ya. Ya mungkin ini sebaliknya, mungkin dari masyarakat kepada perusahaan atau organisasi. Komunikasinya ini boleh bersifat macam-macam ya. Boleh masukan, boleh mungkin kerjasama ya, boleh juga kadang-kadang bisa bersifat kritik begitu ya. Mungkin jalan desa yang dilalui oleh perusahaan atau PT itu rusak misalnya, maka mungkin aparat desa atau perwakilan dari khalayak desa orang banyak itu tadi menyampaikan kepada organisasi atau instansi atau perusahaan ataupun badan ya yang terkait ya dengan masalah itu. Nah, masyarakat ini menyampaikan bahwasanya jalan mereka rusak, bagaimana pertanggungjawaban perusahaan misalnya seperti itu ya, atau kontribusi perusahaan terhadap desa karena mereka melalui akses jalan desa begitu ya, supaya semuanya enak begitu. Biasanya kan seperti itu ya. Biasanya ada perusahaan yang tidak peduli juga, akhirnya masyarakat bertindak demo ya, anarki katanya. Tapi ada juga dalam hal ini mungkin mereka berkomunikasi secara baik, dibicarakan baik, disampaikan. Nah, ini pun juga namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak mesti bercakap-cakap dalam artian baik-baik saja begitu ya, bisa juga kritik begitu. Nah, ini dalam komunikasi khalayak pada organisasi. Artinya kebalikan daripada komunikasi organisasi pada khalayak di poin 8 tadi. Yang ke-10 adalah komunikasi motivasi. Namanya motivasi ya, kalian sudah paham sendirilah ya. Mungkin sesama teman kalian juga pernah memotivasi. Jadi motivasi di sini adalah berkaitan, kalau namanya komunikasi kantor berarti motivasi yang bersifat memberi semangat ya, menyemangati kinerja daripada anggota kantor atau organisasi ataupun perusahaan tersebut begitu ya. Mungkin karyawannya sedang bagaimana begitu, kemudian diberikan sebuah support, motivasi, dorongan supaya semangat kerja lagi gitu. Itu komunikasi motivasi ya di poin yang ke-10. Poin yang ke-11 adalah komunikasi laporan ya. Nah, ini berkaitan dengan hasil kinerja atau laporan-laporan pekerjaan ya. Mungkin pekerjaan kita sampai sejauh mana, mungkin kalau dalam kita melaporkan kegiatan gitu ya, pembiayaan, budgeting ya, finansial dan sebagainya macamnya, ataupun mungkin surat ya,
atau orderan ya. Ya banyak ya, intinya komunikasi laporan. Dan laporan ini kalian sudah, anak-anak OTKP pastinya sudah paham ya. Ada laporan harian, bulanan, tahunan begitu ya. Dan juga bisa ada laporan keuangan karena kita juga belajar tentang akuntansi begitu ya, keuangan. Kemudian komunikasi rapat. Ya, komunikasi rapat, komunikasi yang terjadi di sebuah rapat begitu ya. Dengan kata lain, komunikasi ini merupakan jenis komunikasi yang didasarkan pada tempat komunikasi tersebut berlangsung dan bukan pada siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Artinya asalkan itu terjadi di sebuah ruang rapat, yaitu namanya komunikasi rapat begitu ya. Terus kemudian yang ke-13 adalah komunikasi instruksi. Ini sifatnya hanya memberi instruksi. Yang namanya memberi instruksi pasti instruktur, dan pasti ini atasan begitu ya. Nggak boleh bawahan memberi instruksi kepada atasan. Kalau bawahan itu namanya memberi usulan, masukan ya, saran begitu ya. Tapi kalau memberi instruksi, komando, perintah ya, instruksi setara dengan itu. Atau kata sinonimnya ya, persamaan katanya adalah ya komando, memerintah, menginstruksikan. Berarti itu dilakukan oleh seorang atasan. Kemudian komunikasi nonverbal ya. Komunikasi nonverbal pada dasarnya adalah komunikasi dengan pesan nonverbal yang dilakukan di dalam suatu kantor ya. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi di dalam kantor lainnya yang bisa dilakukan oleh hampir semua orang, tidak peduli struktur dan posisinya dalam kantor tersebut. Karena sifat pesannya yang bisa dilihat oleh hampir semua orang dan dapat menafsirkan pesan tersebut sesuai dengan keinginannya ya. Nah, nanti ada kuis lah tentang ini begitu ya. Kemudian yang ke-15 adalah memo. Memo pada dasarnya adalah suatu jenis pesan dalam komunikasi tulisan yang biasanya diberikan oleh atasan kepada bawahannya karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyampaikan instruksi dengan detail ya. Ini juga bisa terjadi, tadi kan ada komunikasi di poin 2, poin 1 ya. Dan juga poin 4 tadi ya, vertikal begitu ya, atau horizontal. Yang vertikal tadi atas bawah, bawah atas begitu ya. Tadi kita sempat sebut juga tentang memo begitu. Dewasa ini jarang diketahui apakah komunikasi dengan memo masih dilakukan begitu ya. Mengingat perkembangan teknologi semakin mempercepat komunikasi antar pribadi dengan berbagai sosial media yang ada di masyarakat. Kalau zaman dulu masih ya begitu ya. Tapi zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi pastinya kita tidak tahu persis begitu ya, apakah masih ada ataukah tidak. Baiklah anak-anak ya, sedemikian saja pertemuan kita pada saat ini ya. Soalnya tugas kalian adalah ya, kerjakan tugasnya, yaitu carilah contoh komunikasi atas ke bawah dan bawah ke atas ya. Jadi carilah contoh komunikasi atas ke bawah dan bawah ke atas. Tuliskan pada buku tugas Anda, kemudian kumpulkan pada guru ya. Dalam hal ini karena kita daring, jadi kumpulkan di grup kita ya, grup daring kita. Kemudian agar Anda dapat mendapat nilai dari guru begitu ya, dalam hal ini dari bapak ya. Baiklah, demikian anak-anak ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan ataupun ketidakjelasan nanti boleh ditanya secara pribadi, atau kita boleh lanjutkan ya dengan chat ya, atau mungkin di classroom kita atau di WA group kita. Jadi kita bisa lanjut materi itu. Ini hanya dasar untuk pencerahan saja, dan seperti biasa kalian boleh merespon, boleh bertanya begitu ya. Boleh juga menanggapi kalau menurut kalian ada janggal begitu. Demikian saja. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dahsyat, salam hebat, dan salam sehat selalu untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar di rumah, jangan malas, dan jangan lupa membantu orang tuanya juga.